DPR RI gelar rapat kerja bersama Kominfo dan BSSN. Gerindra apresiasi kinerja Mentan Amran jaga ketahanan pangan. MKD DPR RI putuskan Bamsud terbukti melanggar kode etik. Indonesia Zero Terrorist Attack sepanjang tahun 2023-2024. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga peristiwa yang terjadi di parlemen selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Pemirsa, kita awali Sinpo Parlemen edisi kali ini dengan informasi Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut digelar untuk membahas bocornya Pusat Data Nasional atau PDN yang berdampak kepada kebocoran data. Bocornya Pusat Data Nasional atau PDN, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja atau raker bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka membahas meretasnya Pusat Data Nasional oleh hacker sejak pekan lalu, yakni 20 Juni 2024. Meretasnya PDN tersebut berpotensi berdampak pada 210 instansi pemerintah dan layanan publik berbasis digital menjadi terganggu, sehingga menyebabkan kebocoran data. Adapun yang memimpin rapat kerja itu Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Masyari serta jajaran lainnya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menyebut tidak di backup-nya penyimpanan data yang ada di PDNS dinilai bukan kesalahan tata kelola. Menurutnya hal itu adalah bentuk kelalaian dari BSSN dalam menjaga keamanan server negara. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan. Udah, silakan lanjut Pak. Sementara itu, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengungkapkan bahwa negara di seluruh dunia terkena dampak virus ransomware. Amerika Serikat terkena dampak hingga 44,43%, sedangkan Indonesia sebesar 0,67%. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,44%, Jerman 4,92%, dan Prancis 3,8%. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Dan virus ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi yang terakhir, latest version. Jadi versi yang terakhir, sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Dan pemirsa, guna mendalami masalah bocornya sejumlah data PDNS yang tak kunjung selesai, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta pihak Kominfo dan BSSN bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Hal ini mengingat kebocoran data yang kerap terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi pemerintah serta masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mempertanyakan terkait kasus kebocoran data yang kerap terjadi. Ia mengatakan yang menjadi korban dengan adanya kejadian ini adalah bangsa Indonesia sendiri.
Bahkan menurut Dev, nama Presiden Jokowi dapat tercoreng akibat ketidakmampuan para pegawai BSSN dan Kominfo dalam bekerja. Ia meminta agar pihak terkait bertanggung jawab dan tidak menuduh satu sama lain. Kendati demikian, pihak Komisi 1 bersama pemerintah masih terus berupaya mencari langkah-langkah yang tepat dari titik persoalan ini. Ya soal hackers yang sampai PDN kita itu info terakhir ada sejumlah data yang tidak bisa diekstrak, sudah hancur, sudah rusak. Ini penanganan seperti apa karena bisa terjadi dan tanggung jawaban dari Kominfo itu bagaimana? Karena kan PDN itu adalah sebenarnya salah satu proyek mercusuarnya Presiden yang amat dibanggakan oleh Presiden. Akan tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Berulang kali data itu bocor terus-menerus. Bagaimana koordinasi antara BSSN dengan Kominfo itu seperti apa? Jangan ada saling lempar-lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Akan tapi begitu ada permasalahan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Nah, dan yang jadi korban adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang tercoreng namanya adalah Presiden Jokowi. Nah, ini yang kita harus jaga. Jangan sampai kewibawaan beliau ini rusak hanya karena ketidakmampuan daripada para para pegawai dan juga para stafnya yang semestinya bekerja melaksanakan tugasnya. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kalau kita melihat memang masalah kebocoran data, apalagi ini data di Pusat Data Nasional, ini yang menjadi perhatian kita. Mengingat kalau kita melihat ke belakang, ini bukan kali pertama adanya kebocoran data. Beberapa waktu lalu, beberapa instansi milik pemerintah juga diserang oleh hacker dan terjadi kebocoran data. Dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi dan ada langkah-langkah yang serius baik dari BSSN maupun dari Kominfo. Dan informasi aktual lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Simpo Parlemen. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Seli Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Seli Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Parlemen. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional. Sementara Budi mengatakan upaya pemulihan PDNS masih terus dilakukan dan ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi memastikan pemerintah akan bertanggung jawab atas serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional. Ia mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Tak hanya itu, Budi juga menyampaikan bahwa tidak ada indikasi kebocoran data. Bahkan sampai saat ini belum ada bukti mengenai kebocoran data tersebut. Dan Menkominfo pun memastikan pihaknya akan segera menjelaskan kepada publik terkait peristiwa serangan itu. Dan motif pelaku penyerangan ialah didasari ekonomi. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan alasan belum bisa menangkap peretas Pusat Data Nasional, sementara karena masih menunggu proses digital forensik. Pihaknya saat ini baru menemukan sejumlah indikasi yang nantinya akan diolah untuk menemukan lokasi pelaku. Hal itu disampaikan Hinsa Siburian usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI dan Menkominfo RI Budi Ari Setiadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu malam, 27 Juni 2024. Hinsa mengaku belum dapat mengetahui lokasi asal pelaku peretasan yang berdampak pada 210 instansi pemerintahan tersebut. Ia menambahkan, BSSN masih melakukan analisis forensik untuk mengetahui posisi asal pelaku. Pihaknya saat ini baru menemukan sejumlah indikasi yang nantinya akan diolah untuk menemukan pelaku peretasan. Kita forensik kan masih berjalan ini, jadi sabar, ya kan? Forensik ini kan butuh waktu dan tetap masih berjalan. Itu maksudnya tadi ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan tentunya masyarakat Indonesia juga berharap pihak BSSN segera menangkap pelaku dari peretasan ini, mengingat ini bukan kali pertama adanya instansi ataupun data-data di instansi pemerintah diretas, dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komisi 4 DPR Hermanto menyikapi program baru pemerintah terkait alih fungsi lahan di Papua. Hermanto mengatakan penolakan yang terjadi atas program alih fungsi lahan dari suku Auyu dan Mowi Papua ini memerlukan pendekatan khusus terhadap masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengapresiasi program alih fungsi lahan yang akan dijalankan pemerintah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua. Hermanto berharap pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan manfaat terkait program yang dijalankan. Hermanto menekankan agar pemerintah dapat menggunakan pendekatan khusus kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyerap aspirasi mereka, dengan begitu dapat menghindari penolakan dari masyarakat suku Auyu dan suku Moi, Papua. Ya, tentunya kita mengapresiasi ya bahwa ada suatu kehendak dari kita untuk memperbaiki situasi ekonomi masyarakat. Tetapi kalau kita lihat ya kan apa yang disampaikan oleh suku Auyu terhadap respon ya terhadap program alih fungsi lahan dari perkebunan yang selama ini adalah merupakan tanah ulayat yang mereka sudah hidup ratusan tahun di situ dan sudah banyak bermanfaat terhadap kehidupan mereka. Tentu ini pemerintah memberikan catatan khusus terhadap aspirasi masyarakat ini. Jangan sampai nanti yang selama ini sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka, lalu datang suatu program yang menurut mereka ini adalah merupakan program yang memberikan dampak yang kurang terhadap kearifan lokal mereka. Tentunya ini perlu dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Saya pikir ini sebuah solusi ya bagi pemerintah. Dia harus melakukan pengkajian secara komprehensif dampak dari alih fungsi lahan ini. Karena ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini tentu ada masa transisinya, tentu ada sosialisasinya, tentu masyarakat diberi pemahaman ya secara jelas apa manfaat dari program ini. Tentunya ini kita memberikan sebuah gambaran tentang masyarakat tentang persoalan program yang kita sebut dengan adalah
kebun sawit tadi. Sementara masyarakat ini sudah terbiasa dengan pengelolaan lahan yang bersifat kearifan lokal. Menurut dari pemerintah Pak, ini menilai untuk keseimbangan pembangunan ekonomi di Papua, sementara masyarakat adat dirugikan Pak. Bagaimana Pak Komisi 4 melihat perspektif ini? Ya tentunya pemerintah harus menjaga keseimbangannya, ya kan. Ini ada kepentingan masyarakat adat, ini ada program baru yang sifatnya adalah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Nah ini perlu ada sosialisasi, perlu ada penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Dan saya pikir kalau masyarakat ini melakukan strategi pendekatan yang jitu, tentunya masyarakat bisa paham tentang program ini. Tapi saya melihat bahwa masyarakat di sana itu adalah sangat mengerti tentang soal lingkungannya. Tentunya mereka punya aspirasi dan pemerintah harus menyerap aspirasi ini supaya tidak terjadi penolakan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai gebrakan yang dilakukan Andi Amran cukup berhasil, terutama dalam berbagai terobosan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut Muzani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sejak lama terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan selalu memberikan solusi bagi permasalahan pangan di Indonesia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian dan seluruh stakeholder pertanian yang terlibat dalam proses ini. Kita merasa bahwa sawah kita luas, petani kita banyak, terampil, tetapi problem swasembada pangan menjadi persoalan yang serius. Itu harus dicarikan solusi, dan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dengan meningkatkan produksi pertanian, termasuk ketersediaan pupuk untuk menggairahkan petani kita. Sekarang ini sudah mulai ada semangat dan gairah petani untuk tetap di sawah, meningkatkan produksi pangan kita, dan itu menimbulkan optimisme baru, termasuk upaya untuk mencetak sawah baru, baik ekstensifikasi ataupun intensifikasi bagi lahan-lahan pertanian kita. Karena itu, upaya untuk menciptakan swasembada pangan kami optimis bisa tercapai pada waktu yang akan datang. Pemirsa, informasi seputar parlemen akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan, curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda.
Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, akan mengusulkan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI untuk segera memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pemanggilan tersebut guna meminta data soal temuan 1.000 anggota DPR dan DPRD yang diduga terlibat bermain judi online. Disampaikan oleh PPATK kan bahwa judi online ini kan sudah merambah ke semua elemen masyarakat. Ada polisi main judi online, ada tentara main judi online, ada di pemerintahan, ya. Begitu juga kan saya tanya di DPR ada nggak? Ya, tadi dijawab ada, ya. Jumlahnya untuk DPR dan DPRD, ya bukan DPR RI saja ya. Itu DPR dan DPRD mencapai 1000-an kalau nggak salah. Ya tentu kami tertarik yang di MKD nih, ya saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK ya, dan meminta data tersebut wabil khusus ya atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Kalau kode etik kan jelas ya, pasal 3 ayat 2 anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian. Itu di kode etik. Nah, sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat, tergantung materi perbuatannya masing-masing. Dan pemirsa, kalau kita melihat permasalahan judi online ini menjadi masalah laten, menjadi masalah yang cukup darurat di Indonesia. Mengingat ini sudah merambah di semua kalangan masyarakat, baik masyarakat kelas bawah, menengah, bahkan masyarakat kelas atas. Dan kita berharap pemerintah melalui aparat penegakan hukum dan segala instruksinya mampu memberantas judi online dari Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo atau Bamsud terbukti melanggar kode etik anggota DPR. Dan dalam putusan tersebut, Bamsud diberikan sanksi ringan berupa teguran secara tertulis. Hal tersebut diputuskan langsung oleh Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun saat menggelar sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 24 Juni 2024. Keputusan ini merupakan buntut dari laporan seorang mahasiswa Islam Jakarta yang menyoroti pernyataan Bamsud bahwa semua partai politik setuju melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, Ketua MKD DPR RI memutuskan Bamsud terbukti melanggar kode etik anggota DPR dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Tadi sanksinya adalah ringan dan tertulis, tapi kemarin kan sempat ada disebutkan mau ada panggilan kedua. Sebenarnya pertimbangannya kenapa sih Bang harus langsung sekarang putusan? Apakah sudah ada komunikasi juga sama Pak Bamsud? Enggak, jadi emang MKD tadi kan sudah dibacakan ya pada saat penjelasan pertama. Jadi dalam hal ini memang kita tadi mengadakan rapat tertutup dengan seluruh anggota dan akhirnya diputuskanlah keputusan yang tadi saya bacakan. Pertimbangannya mungkin boleh lebih dijelaskan Bang, apakah karena memang biar lebih cepat atau karena memang secara esensi tidak begitu penting menurut MKD? Saya rasa penting ya, makanya kita kan kemarin sidang untuk memanggil dan beliau tidak hadir, lalu kita rapat kembali dan hasil rapat MKD menyatakan apa yang saya bacakan tadi. Nanti sanksi tertulisnya poin-poinnya apa aja ya Bang? Apakah juga menyoroti soal Apakah juga menyoroti soal Pak Bamsud yang tidak mengindahkan panggilan MKD, kemudian tidak memberikan pernyataan surat resmi begitu yang tadi kan sudah dinyatakan kan, dibacakan oleh pimpinan beberapa kali ya bahwa sudah dipanggil dan memberikan surat pemberitahuan, tapi dasarnya surat pemberitahuan itu terus terang saja dari penilaian rapat tertutup Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian daripada alasan tidak hadir. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Riko Amelza Dhanil mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024 tidak ada satupun terjadi serangan terorisme di Indonesia. Menurut Riko, hal ini tidak luput dari kerja Densus 88 Polri bersama TNI yang selalu berusaha menjaga keamanan negara. Ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Dhanil melaporkan bahwa tidak ada serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini. Riko mengatakan, keberhasilan penanggulangan terorisme tersebut berkat penegakan hukum yang masif dan efektif oleh Densus 88 Polri bersama TNI. Selain itu, kondisi tersebut membuat Indeks Terorisme Global atau Global Terrorisme Index atau GTI Indonesia semakin baik. Namun Riko meminta agar hal ini tidak membuat semua pihak menjadi lengah. Kemudian sampai dengan 2024 ini, alhamdulillah Indonesia tidak ada satupun serangan teror sepanjang 2023 sampai dengan hari ini, dunia tidak ada satupun aksi teror terbuka, zero terrorist attack. Ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Densus 88 Polri, kepada TNI dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung proses penegakan hukum yang efektif, penegakan hukum yang masif, ya, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada serangan. Namun demikian, kalau kita berbicara dalam teori gunung es, kita nggak boleh cepat puas diri, kita harus tetap waspada. Ya. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan tentu kita juga mengapresiasi kinerja dari TNI, Polri maupun Densus 88 yang terus berupaya untuk menjaga keamanan di Indonesia, terutama dari serangan terorisme. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Parlemen edisi kali ini. Terus saksikan program-program berita di Sinpo TV untuk memperbarui informasi Anda. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.